Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, azakumullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Adapun ketika orang tua itu sudah sepuh, salah satunya atau dua-duanya, maka jangan bantah perintah orang tua. Kata-kata kibar artinya sudah tua. Jadi berbakti sama orang tua makin tinggi. Dan berbakti sama orang tua itu bukan hanya hubungan anak sama bapak atau ibu, tapi berbakti orang tua meliputi cucu kepada kakek dan neneknya. Karena hari ini banyak cucu nggak peduli sama kakeknya, cucu nggak peduli sama neneknya. Mereka menganggap urusan kakek, urusan nenek itu urusan bapak, urusan ibu. Padahal berbakti dalam konteks Islam, berbakti sama orang tua itu termasuk cucu kepada kakeknya, cucu kepada neneknya. Dalam hadis Nabi bersabda, "Laisa minna man lam yarham kabirona." Bukan golongan kami orang yang tidak sayang kepada orang-orang sepuh. Bukan kelompok kami, kata Nabi, bukan tradisi kami orang yang tidak peduli kepada orang sepuh. Jadi jamaah sekalian, banyak di masyarakat orang-orang tua itu telantar, ditelantarkan oleh keluarganya sendiri, terutama para cucu. Lantaran orang tuanya sibuk cari duit, bapak ibunya cari duit. Ini di rumah cucu ada kakek, ada nenek, nggak peduli, nggak hormat. Padahal bakti sama orang tua terkait juga kepada kakek dan nenek. Nah, ada beberapa sikap zalim kepada orang-orang lansia yang banyak kita temui di masyarakat. Yang pertama, sifat zalim kepada lansia adalah menitipkan orang-orang lansia ke panti jompo. Ya, ini menghinakan orang-orang tua karena keluarganya nggak mau ngurus. Panti jompo ini budaya orang kafir, karena nggak ada etika anak bakti sama orang tua dalam agama kafir. Dalam Islam tidak boleh menitipkan anak ke panti jompo, karena fitrah orang di akhir hayatnya ingin bersama dengan anak keturunannya. Tolong anak-anak nih, anak-anak, ibu-ibu nih. Oh, di atas nih. Jadi jamaah sekalian, fitrah orang tua itu masa tua ingin bersama dengan anak keturunannya. Jadi suatu kejahatan, suatu kezoliman kalau menitipkan orang tua ke panti jompo. Panti jompo ada bagi orang yang kehilangan keluarganya, korban perang, korban bencana, semua keluarganya wafat kecuali dia, baru ada namanya panti jompo. Tapi kalau orang itu masih punya keturunan, punya anak, punya cucu, haram menitipkan orang lansia ke panti jompo. Ini contoh jamaah sekalian. Yang pertama, kezoliman lansia, menitipkan mereka ke panti jompo. Yang kedua, kezoliman kepada orang-orang lansia, yaitu melantarkan hak pengobatan mereka. Ciri khas orang-orang lansia itu butuh pengobatan, butuh perawatan. Kadang harus cuci darah, kadang harus dioperasi, kadang harus minum susu, makanan tertentu di usia lansia. Nah, ketika seorang bapak berhadapan mana yang harus didahulukan, biaya sekolah anaknya masuk perguruan tinggi atau masuk sekolah yang mahal, atau biaya kakeknya yang harus dioperasi.
Seringkali dalam kehidupan ini yang didahulukan biaya anak sekolah, sehingga biaya perawatan kakek yang harus dioperasi diabaikan, sehingga menambah panjang derita seorang kakek. Rintihannya itu semakin lama. Banyak cucu itu nggak peduli, pokoknya saya harus kuliah, pokoknya saya harus masuk sekolah yang mahal. Padahal orang tuanya duitnya pas, ngepas. Mana yang harus didahulukan? Biaya operasi kakeknya yang sakit yang harus dioperasi dengan biaya anaknya yang harus masuk sekolah yang mahal. Seringkali kakek di nomor duakan. Akhirnya sang kakek harus sabar merintih. Padahal yang utama adalah kakeknya dulu diobati. Dan disinilah sebenarnya bakti orang tua yang paling tinggi. Dia dahulukan orang tuanya, sebagaimana dalam hadis tentang 3 orang yang masuk ke dalam goa, kemudian mereka nggak bisa keluar. Mereka berdoa dengan amal yang pernah mereka perbuat. Salah satunya ada yang berdoa, ya Allah, saya punya orang tua yang sepuh, tiap hari saya perah susu untuk orang tua yang sepuh. Suatu ketika dia pulang kerja telat, orang tuanya sudah tertidur. Susu yang ada di tangannya itu diminta sama cucunya ya, yang masih balita. Merengek-rengek minta susu. Kata sang bapak, tidak, saya kasih sebelum kakeknya dulu. Ketika pagi harinya kakeknya bangun, diberikan susunya itu buat kakeknya. Baru sisanya buat cucunya yang balita. Ini dasar bahwasanya kebutuhan orang tua didahulukan ketimbang cucu-cucunya. Ini banyak anak-anak ini nggak tahu diri, egois. Pokoknya saya harus kuliah tahun ini juga. Padahal bapaknya uangnya pas-pasan. Harusnya ngalah. Ya sudah, saya kuliahnya tahun depan saja. Biayanya buat kakek dulu yang mau dioperasi. Ya sudah, saya sekolahnya nggak perlu yang mahal, negeri saja. Biayanya buat kakeknya. Nah ini yang kedua, kezoliman kepada lansia, yaitu menelantarkan pengobatan orang-orang lansia. Yang ketiga, kezoliman kepada lansia, yaitu menghalangi orang-orang lansia untuk menikah. Banyak di masyarakat merasa tabu, merasa aib kalau orang lansia nikah. Ngapain kong kawin lagi? Udah doyong gitu. Mau kawin lagi? Apa kata dunia kan gitu. Padahal nikah itu adalah fitrah untuk mendapatkan sakinah, mawadah, warahmah. Posisi anak tidak sama dengan posisi pasangan. Sesayang-sayangnya anak nggak mungkin tidur bareng sama orang tuanya. Ada batasan antara pasangan istri atau suami dengan anak. Jadi kalau seandainya seorang sudah lama sendirian, bapaknya duda atau ibunya janda, itu kadang dihalang-halangi sama anaknya untuk menikah. Ngapain sih Pak, udah tua, udah reot, mau kawin lagi? Anak-anaknya nentang. Salah jemaah sekalian. Dianggap pernikahan itu akan merugikan bapaknya. Dianggap nanti warisannya akan jatuh kepada istri yang baru. Ini pikiran jahat dari anak-anak itu. Biarkan dia nikah supaya jiwanya tenang, dan nikah adalah ibadah. Dan seburuk-buruk mati dalam kondisi membujang atau sendirian tanpa pasangan. Menikah adalah suatu kebahagiaan, menikah adalah fitrah, menikah adalah ketaatan. Kenapa dihalang-halangi? Jadi ini banyak kejahatan anak sama orang tua mau nikah dihalang-halangi. Biarkan. Kemana ada kasus di Cipinang, bapak-bapak usia 85 mau kawin sama janda 50. Karena dihalang-halangi akhirnya pacaran di BKT. pinggir kali BKT itu. 85 bawa motor sendiri. Wah, luar biasa. Gitu. Udah jatuh tempo tuh kan 85. Tapi kuat juga tuh, masih bisa bawa motor. Dihalang-halangi sama anak, akhirnya pacaran.
Salah, biarkan. Harta bapak ya punya bapak. Anaknya nggak boleh serakain harta orang tuanya. Nah, dalam Islam orang tua kalau mau nikah nggak perlu izin anak. Nggak perlu izin anak. Yang izin itu anak kalau mau nikah, izin sama orang tua. Orang tua mau nikah hak dia. Punya duit, kontrakan banyak, nikah. Kesian bapaknya. Mau nikah dihalang-halangi sama anaknya. Jangan kurang ajar sama orang tua. Nikah ibadah. Demikian kalau ibunya, dia sudah lama menjanda, mau nikah, biarkan. Dukung supaya akhir hayatnya itu bersama pasangannya. Ada kebaikan di antara pernikahan itu. Yang keempat, kezaliman kepada lansia adalah minta dibagikan warisan ketika orang tua masih hidup. Ini kurang ajar. Pak, bagisin warisan dong pak. Bapaknya masih ada, minta warisan. Nggak benar. Warisan ada kalau orang tuanya meninggal. Ini orang tuanya masih ada minta warisan. Lo nyumpain gua mati lo, gitu. Nggak sah. Warisan dibagi masih hidup, nggak sah. Nggak boleh. Seandainya mau, itu sifatnya hibah. Hibah. Anaknya 1 orang dikasih 1 juta, 5 orang 1 juta. Dan hibah tidak menghabiskan harta. Hibah paling banyak 1/3. Ya, jadi bapak-bapak, ya, nggak benar warisan dibagi-bagi sebelum mati. Ini salah. Sebagian orang Jawa banyak seperti ini. Bagi-bagiin dulu anaknya, sehingga kalau dia mati udah nggak ribut lagi. Ini salah. Waktu hidup itu bukan zakat, bukan waris namanya. Waktu hidup namanya hibah. Ya. Jadi minta bagian warisan orang tua masih hidup, ini kurang ajar sama orang tua. Jadi banyak orang tua yang sukses, berhasil, anaknya nggak bisa apa-apa, anaknya gelap mata, pengen nguasain harta orang tuanya. Kemarin juga ada kasus tuh di daerah Mampang. Dia minta bagian warisan. Bu, warisannya bagi sekarang. 1 anak minta 40 miliar. Wih, orang kaya. Gimana Ustadz? Jangan turutin bu. Anak kurang ajar. Bukannya bakti, malah ngerong-ngerong minta jatah warisan. Yang kelima, kezaliman kepada lansia adalah memanfaatkan harta orang-orang tua, kakek atau nenek, tanpa seizin mereka. Nah ini banyak nih, orang-orang sudah sepuh, butuh dirawat, bukannya dirawat, malah minta memanfaatkan aset-asetnya. Kakeknya punya kontrakan, main pakai aja. Cucu-cucunya itu jatah gua tuh yang hook tuh, yang gede. Gitu. Kakeknya punya mobil, punya motor, main pakai saja. Nggak boleh. Haram. Harus izin. Ini banyak cucu-cucu kurang ajar, anak-anak kurang ajar. Aset-aset bapaknya dianggap milik dia. Tidak. Tetap berdiri sendiri. Kalau dia mau pakai harus izin. Kadang orang tuanya sakit nggak mau dirawat, nggak mau ngerawatnya. Orang tuanya butuh bantuan nggak mau ditolong. Ngurus orang tua nggak mau, tapi asetnya main pakai aja. Motornya main pakai, mobilnya main pakai, vilanya main pakai, kontrakannya main nempatin. Ini kurang ajar. Ngerawat nggak mau, tapi memanfaatkan aset-asetnya. Dalam fikih Islam tetap anak harus izin orang tuanya kalau mau menggunakan aset-aset orang tuanya, khususnya kontrakan. Banyak kakek-kakek ini, aki-aki, kontrakannya banyak, 40 pintu. Cucunya main nempatin aja. Gua yang depan ya, gua yang belakang ya. Nggak boleh. Haram. Harus izin sama kakeknya. Banyak orang-orang tua itu ngelus dada. Mereka masa tua tidak dibahagiakan, tidak diurus, tapi asetnya sudah dimanfaatkan oleh cucu-cucunya. Jangan kurang ajar sama orang tua. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kezaliman kepada lansia adalah menelantarkan hak ibadah orang lansia.
Orang-orang lansia itu banyak di antara mereka pengen puasa. Pengen puasa walaupun dia sudah sepuh, ada penyakit-penyakit, dan ketika dia mau puasa dilarang sama anak-anaknya. Janganlah Pak, nanti ada apa-apa kita. Nggak boleh, hak orang tua mau ibadah. Kalau toh yang melarang itu dokter. Banyak orang-orang tua dia mau puasa, tapi sama anak-anaknya nggak diizinkan. Nggak dibangunin waktu sahur, disuruh makan. Walaupun orang tua boleh tidak puasa karena dia sepuh, ya sesuai dengan nas Al-Quranul Karim, dia bayar fidyah. Tapi kalau dia masih kuat puasa, biarkan puasa. Saya lihat beberapa orang-orang tua itu dia puasa, buka cuma 3 butir kurma, sahur cuma 3 butir kurma, selebihnya air putih, masih kuat. Dia ingin ibadah, dukung. Sebagian orang-orang tua yang sudah stroke di kamar saja, anak nggak peduli. Harusnya anak peduli, ingetin Pak waktu sholat, tayamum atau diwudukkan, diajarkan, dibimbing. Banyak orang-orang lansia yang tadinya rajin ibadah gara-gara sakit dan hanya di kamar, hak ibadahnya hilang. Anak-anaknya nggak pernah ngingetin, ya bapaknya penuh najis, nggak pernah dikontrol kebersihannya, zolim. Sehingga banyak orang-orang tua akhir hayatnya suul khotimah, nggak ibadah. Anaknya nggak dukung, anaknya nggak perhatian. Diingetin waktu sholat, Pak udah zuhur nih, ayo wudhu, perhatikan sholatnya. Kalau memang harus jamak, boleh jamak orang sakit sholatnya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau dia masih kuat, dorong ke masjid, ke At-Taqwa. Dia berjamaah ingin ketemu dengan pantarannya, angkatannya itu masih ketemu. Jadi jangan orang-orang di akhir hayatnya itu ibadahnya berkurang. Kenapa? Anaknya nggak peduli, cucunya nggak peduli. Antar dia, ada kursi roda zaman sekarang, bimbing. Kemarin saya sholat di Wisma Asri itu, ada anak SMP itu, dorong kakeknya itu, sayang sama kakeknya itu, dibawa ke masjid bagian pinggir, sama kursi-kursinya dimasukin ke masjid. Sayang, Dek, hebat kamu, Dek, hebat, gitu. Masih SMP peduli sama kakeknya, dituntun kakeknya. Orang pengen ibadah di masjid bersama dengan kaum muslimin. Jadi banyak orang-orang usia lansia hak ibadahnya hilang. Kalau dia sudah nggak bisa apa-apa, di rumah itu dikasih TV. Sekarang zaman TV dakwah, ada TV dakwah, isinya pengajian, ceramah, biar dia nggak jenuh. Jadi banyak orang masa tuanya itu tersiksa dengan penyakit dan ditinggalkan oleh keluarganya, oleh anak cucunya. Jangan jamaah sekalian. Justru kewajiban bagi kita anak menghantarkan orang-orang tua kita supaya husnul khotimah, supaya mereka wafat dalam kondisi di atas ketaatan, di atas kebaikan. Yang banyak terjadi, orang-orang tua itu diabaikan sama keluarganya. Tadinya rajin ke masjid, ibadah, aktif di pengajian, akhir hayatnya dia ditinggal. Dan itu kejadian tetangga saya. Ibadahnya terlantar. Sehingga orang akhir hayat tuh udah nggak sholat, nggak puasa, nggak kenal pengajian. Kenapa? Diabaikan oleh keluarganya. Ini kejahatan yang luar biasa dan ini yang paling jahat terhadap orang-orang lansia. Jadi kewajiban bagi anak dan cucu bagaimana menghantarkan orang-orang lansia yang ada di rumahnya supaya husnul khotimah. Ayo Pak ngaji, dengerin murotal Al-Quranul Karim. Ayo Pak sholat. Kalau dia sudah dalam kondisi tidak bisa kemana-mana karena posisi tubuhnya udah berbagai macam penyakit. Harapan kita di Ramadan ini, kita minta sama Allah agar di akhir hayat kita anak-anak kita sayang sama kita. Itu doa kita.
Kita berharap di akhir hayat kita, anak-anak kita peduli dengan hidup kita. Kita minta supaya kita nggak ditelantarkan oleh anak-anak kita, oleh keturunan kita. Dan di Ramadan kita berharap semoga Allah berkahi umur-umur kita. Dan Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.